Puji Tuhan, saya percaya anugerah yang sempurna yang datangnya dari Bapa itu terus melimpah di atas hidup kita sampai selama-lamanya. Shalom semuanya. Ya, hari ini kita mengucap syukur boleh diberikan kesempatan untuk memperingati hari kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, Jumat Agung. Dan tema di Jumat Agung ini adalah unlock. Artinya terbuka, dibukakan. Apa yang dibukakan, apa yang terbuka. Tadi ketika kita memuji Tuhan, ada kalimat-kalimat yang telah kita nyanyikan, bahwa oleh anugerah dan kemurahan Tuhan tadi, hidup kita menjadi ciptaan yang baru. Kemudian bahwa hidup saya dan saudara bukan milik kita sendiri, tetapi milik Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Amin. Berarti hidup kita adalah orang-orang yang pilihan Tuhan. Amin. Kalau kita menjadi orang-orang pilihan Tuhan, berarti hidup saya dan saudara di hadapan Tuhan sangat berharga. Amin. Kalau kita melihat apa yang Alkitab katakan di dalam Matius pasal 16 ayat 18 dan 19 mengatakan demikian. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Matius pasal 16 ayat 18 dan ayat yang ke-19. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Amin. Yesus sendiri berkata kepada murid-muridnya, ketika murid-muridnya mengatakan, siapa Yesus? Yesus berkata, siapa aku? Kata murid-muridnya, engkau Yesus Elia, engkau Yesus Yohanes Pembaptis, engkau Yesus Musa, dan seperti nabi-nabi yang lain. Tetapi Yesus berkata kepada Petrus, siapakah aku menurut kamu, Petrus? Petrus berkata, engkaulah Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Yesus berkata, berbahagialah engkau, Petrus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Mengapa kita bisa mengatakan engkau Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita? Engkau adalah Yesus penyelamat hidupku. Mengapa kita bisa mengatakan seperti itu? Karena Roh Kudus sudah ada di dalam hidup kita. Manusia yang berdosa adalah manusia yang kehilangan kemuliaan Allah. Manusia kita yang berdosa adalah manusia
manusia yang terpisah dari Allah. Orang yang berdosa terpisah dari Allah. Dia tidak tahu mengenal Allah. Dia tidak bisa mengenal Allah. Dia tidak bisa mengenal penciptanya. Apalagi orang yang berdosa, dia juga tidak bisa mengenal dirinya sendiri. Siapakah dia? Karena itu orang yang berdosa, dia hanya berfokus kepada dirinya sendiri. Dia pagi bangun, kalau dia sudah dewasa dia sudah bekerja, bisa menikah, cari uang, kemudian pulang dan tidur. Dia bangun, bekerja, cari uang. Jadi hidup itu sepertinya dia tidak tahu. Karena manusia yang berdosa, dia tidak tahu tujuan hidupnya. Tujuan hidupnya adalah memuaskan dirinya sendiri. Berapa banyak orang yang tidak pernah terpuaskan di dalam dirinya sendiri, akhirnya dia bunuh diri. Orang yang berdosa bukan dia tidak mengenal Allah, dia tidak mengenal dirinya sendiri, bahkan dia tidak tahu tujuan hidupnya. Dia hidup untuk apa? Apalagi dia kalau mati, dia mati kemana? Ketika dia menghadapi kematian, penuh dengan ketakutan. Tetapi kita mengucap syukur, Roh Kudus melahirkan kita, dan Roh Kudus datang menjumpai saya dan saudara, menjadi hidup yang baru, sehingga kita sadar bahwa hidup kita berdosa. Akhirnya kita tahu diri kita orang yang berdosa, tapi karena Roh Kudus menjumpai kita, maka kita bisa mengenal Allah. Kita bisa mengenal Allah. Akhirnya kita bisa mengenal diri kita sebagai orang yang berdosa. Tapi oleh kasih Tuhan, pengorbanan di atas kayu salib membuat hidup saya itu berharga, membuat hidup kita spesial di hadapan Tuhan. Dan akhirnya kita tahu tujuan hidup kita untuk apa. Karena Yesus, kita bisa mengenal penciptanya, kita mengenal Yesus. Akhirnya kita tahu bagaimana melalui hidup saya dan saudara kita dapat mempermuliakan Tuhan. Bahkan hidup kita, bagaimana hidup kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Allah terbuka karena kita boleh dijumpai oleh Roh Kudus. Kita bisa mengenal Allah. Kita juga mengalami cinta mula-mula. Sehingga ketika hidup kita berharga, rasanya pengen dekat dengan Tuhan. Seperti seorang bayi pada waktu kita di keluarga kita ada bayi lahir di tengah-tengah keluarga kita. Apa yang kita rasakan? Waduh, senangnya. Kita berusaha yang bahasa kita itu harus mengikuti bahasa bayi. Ya, tidak perlu banyak bahasa. Ya, nang ning dong begitu. Ya, rasanya bahagia. Bayi waktu lahir dia akan dekat dengan mamahnya supaya dia mendapatkan pertumbuhan yang sehat, dan dengan ASI dia pengen dekat terus. Seperti itulah ketika kita telah dibukakan,
kita akan belajar terus untuk dekat kepada Tuhan. Kita akan belajar mengikuti setiap kehendak Tuhan. Sehingga bagaimana hidup saya dan saudara itu boleh mempermuliakan nama Tuhan. Dan hidup kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu dibutuhkan dalam hidup kita sebuah pengakuan. Gereja dibangun di atas pengakuan iman. Seperti Petrus tadi. Siapakah aku? Menurut kamu Petrus? Kata Yesus. Petrus berkata, engkau Yesus Mesias, anak Allah yang hidup. Ketika gereja atau tubuh Kristus, gereja bukan saja bentuknya gedung, tapi gereja adalah saya dan saudara sebagai tubuh Kristus. Yang mengerti katakan amin. Amin. Pengakuan iman kita bahwa hanya Yesuslah yang menjadi penolong saya. Yesuslah yang menjadi penebus hidup saya. Yesuslah yang menjadi penyelamat hidup saya. Itu adalah sebuah harta rohani. Kalau kita membaca, boleh klik yang terakhir, 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7 mengatakan demikian. Mari kita baca bersama-sama, 2, 3. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Paulus mengatakan ini kepada jemaat di Korintus, hari ini kepada jemaat di Citra Family Suara, bahwa ketika kita dilahirkan baru, Roh Kudus melahirkan kita, Roh Kudus yang dalam diri kita itu sebagai harta yang paling berharga dalam hidup kita. Amin. Kalau Roh Kudus harta yang paling berharga, maka roh kita itu baru, tapi tubuh kita baru atau lama? Lama. Karena itu kita perlu memperbaharui tubuh kita yang lama untuk mengikuti kehendak Tuhan, untuk terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu kita perlu melepaskan. Firman Tuhan tadi mengatakan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Jadi kehendak Tuhan adalah hal-hal yang baik, yang kekal, yang suci, yang sedap didengar, kayak gitu, yang mulia. Karena itu kita perlu melepaskan hidup kita ini hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita belajar kepada buah roh, ada 9, ya, kasih, sukacita, kedamaian dan sebagainya. Diakhiri dengan penguasaan diri. Nah, kita kalau kita tidak pernah mengasihi, kita harus belajar mengasihi. Kalau kita tidak punya sukacita, bagaimana kita sukacita? Nah, mengasihi bagaimana? Nah, karena beberapa waktu yang lalu saya ingatkan, kita mulai belajar satu hal. Seandainya kita mau belajar tahun ini tidak segala sesuatu tidak pakai marah. Pernah? Ya. Apakah sudah dilakukan?
Ya, itu harus dilepaskan. Sudah oleh pengorbanan Kristus itu cukup untuk menolong kita. Roh Kudus, harta tadi, harta yang berharga, ya, harta yang kami punyai dalam bencana tanah liat. Ini tubuh kita ini adalah dari tanah liat. Karena kalau orang yang mati kan, maka tubuh ini kembali ke tanah. Sesuai dengan firman Tuhan, roh kembali kepada Allah yang menciptakannya. Karena itu pengakuan, mulai dari pengakuan kita terus menerus, kalau Tuhan itu penyelamat saya, kalau Tuhan Yesus itu penolong saya, berarti kalau kita sedang marah, kita boleh berkata, Tuhan tolong aku supaya aku jangan pakai marah. Amin. Seorang bapak yang biasanya berjalan pagi dengan saya kemarin cerita, wah, saya bersyukur diingatkan Tuhan ketika seorang hamba Tuhan bersaksi menceritakan tentang lahir baru. Dia baru ingat sejak umur 15 tahun dia mengalami sakit jantung. Itu paru-paru itu, dia kalau pagi itu susah nafas. Kalau nafas itu susah. Tetapi ketika dalam keadaan itu dia berdoa, dia berkata, Tuhan, Engkau penolongku. Salib Kristus itu memulihkan, menyembuhkan penyakitku. Dan ketika dia mulai berdoa di pagi hari itu, di malam hari, kemudian tidur, dan pagi harinya ketika dia bangun, tiba-tiba biasanya dia nafas itu susah. Itu hari itu dia bisa nafas panjang, dan dia merasa lega, dan dia merasa dijumpai Tuhan. Dan akhirnya disitulah membuat dia semakin dekat kepada Tuhan. Dia semakin belajar mengetahui kehendak Tuhan. Dan dia belajar untuk melepaskan kehidupan yang lama melalui tubuh lamanya yang harus dilepaskan. Pentingnya hidup saya dan saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena itu ketika Yesus berkata, Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Hati Tuhan itu hancur, hati Allah itu hancur ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Sehingga di dalam perjanjian lama Allah berusaha ketika manusia jatuh dalam dosa, akhirnya manusia itu terpisah dari Allah. Karena itu manusia berusaha dengan usaha dirinya untuk mencari Allah, untuk bertemu dengan Allah dengan berbagai macam cara, dengan mempersembahkan korban dan sebagainya. Tetapi di dalam perjanjian baru telah digenapi oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu cukup untuk memulihkan dan mendamaikan manusia dengan Allah, sehingga manusia yang berdosa dapat bertemu dengan Allah. Tadinya manusia berdosa dengan usahanya, dia mencari Allah, tidak bisa bertemu. Tapi Yesus, dia mencari manusia. Dia datang kepada manusia. Bahkan dia
membayar harga mahal melalui caranya, melalui hidupnya. Sehingga ketika Yesus berkata kepada Petrus, karena pengakuan iman, dia percaya, pengakuan melalui mulutnya bahwa engkau Yesus Mesias, anak Allah yang hidup. Maka Yesus berkata kepada Petrus, engkau Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Kalau kita sebagai manusia dari tanah liat tadi, karena Roh Kudus menjumpai saya dan saudara, akhirnya hidup kita ini menjadi hidup yang istimewa dan berharga. Maka disitulah kita dapat mengakui dengan mulut kita, sehingga kita hanya Yesuslah menjadi Tuhan, penguasa tunggal dalam hidup saya dan juru selamat saya. Maka apa yang Yesus katakan kepada Petrus itu juga bisa dan sama dikatakan oleh gerejanya kepada saya dan saudara. Engkau adalah Yohanes, adalah Yakub atau yang lain, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Melalui hidup saya dan saudara, Tuhan rindu memakai saya dan saudara dengan pengakuan iman bahwa engkau Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita dan tubuh kita mulai melepaskan kehidupan kita yang lama, saya percaya ketika kita dihadirkan kepada komunitas, di keluarga, di pekerjaan, di masyarakat, di situ kuasa Tuhan bekerja, sehingga kita dapat dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Gereja unlock itu terbuka, bukan saja gereja melakukan atau dia berbicara atau dia membangun kehidupannya dengan pengakuannya dengan iman, tapi gereja itu juga tidak bisa dikalahkan. Firman Tuhan dengan jelas, dan Allah mau tidak akan menguasainya. Di 1 Yohanes 5 ayat 19 itu mengatakan demikian. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Kenapa seringkali kita ketika kita tidak memberikan kesempatan Roh Kudus memimpin hidup kita, maka kuasa si jahat itu yang akan mempengaruhi dan bekerja dalam hidup kita, sehingga itu akan membuat kita kehilangan akal sehat, dan bahkan dia akan menguasai seluruh hidup kita. Kalau kita melihat contoh di dalam Matius 17, itu di situ sebuah judul ayat yang ke-14 ayat 21 mengatakan Yesus menyembuhkan anak muda yang sakit ayam. Tetapi epilepsi sakit ayam itu bukan karena penyakit biasa. Sampai orang banyak seorang ibu yang membawa anaknya sakit ayam kepada murid-muridnya. Ibu ini berkata, Tuhan, aku sudah bawa kepada muridmu, tetapi mereka tidak bisa melakukannya. Dan
dia minta supaya Yesus yang menyembuhkan. Dan akhirnya Yesus mengusir roh jahat. Kenapa? Sakit ayam kok hubungan dengan apa dengan roh jahat? Karena roh jahat itulah yang membuat anak muda ini bukan saja sakit ayam, tetapi dikuasai oleh roh jahat. Sehingga ketika Yesus mengusir roh jahat itu keluar dari orang yang anak muda yang sakit ayam, baru Yesus akhirnya menyembuhkan. Ketika roh jahat itu diusir, akhirnya anak muda ini disembuhkan Tuhan. Berapa puluh tahun yang lalu, ketika GBI Citra 1 melakukan kelompok sel, kemudian kelompok sel itu terbagi, ada kelompok sel anak, remaja sendiri, pemuda sendiri, ada ibu-ibu sendiri, ada bapak-bapak sendiri, ada suami istri, seperti sampai hari ini berjalan. Waktu itu ada sekelompok ibu-ibu di Citra 1 di blok C, kurang lebih di blok C dan blok D. Dia punya komunitas sendiri, ibu-ibu biasa. Dan ketika hari itu salah satu anggota kelompok sel itu membawa anaknya sakit ayam, sakit epilepsi. Jadi kalau anak ini tidak dituruti kemauannya, wah dia memberontak. Wah, kalau yang di Alkitab dia pergi ke api karena ingin membunuh dirinya sendiri. Kalau enggak dia masuk ke air, ke got gitu. Wah, karena itu harus diawasi. Ya, takut karena tiba-tiba dia bisa kejang-kejang, akhirnya roh jahat itu menguasai dirinya, dan akhirnya dia tidak bisa menguasai dirinya, dan akhirnya dia mengikuti roh jahat itu untuk membunuh dirinya. Dan ketika ibu ini membawa anaknya ke kelompok sel, anak ini sudah pernah dibawa oleh beberapa hamba Tuhan, baik luar negeri atau dalam negeri. Kalau ada kapal air dia bawa, tapi hari itu tidak mengalami kesembuhan. Tetapi ketika dibawa ke kelompok sel, ketika ibu-ibu ini dia tahu bahwa hanya Tuhan yang sanggup menyembuhkan, dan hanya Tuhan yang sanggup melepaskan roh jahat yang menguasai anak ini. Ketika mereka sepakat dan sehati berdoa kepada Tuhan, memang hari itu tidak terjadi. Tapi seminggu kemudian ketika dia bawa anak itu kembali ke kelompok sel, itu anak itu sudah disembuhkan oleh Tuhan. Bahkan anak itu sekarang melayani Tuhan. Jadi gereja diberikan kuasa untuk mengalahkan kuasa kegelapan. Kita ingat tema bulan yang lalu, bulan Maret, bulan yang di Kolose 1 ayat 13-14, bahwa Yesus telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Jadi gereja diberikan kemenangan, gereja diberikan hak untuk tetap menang, tidak boleh kalah. Gereja, saya dan saudara, di mana Roh Kudus ada dalam diri kita, kita tidak boleh kalah dengan kuasa kegelapan. Karena itu kita tidak boleh memberikan kesempatan untuk kuasa kegelapan bekerja di dalam hidup kita. Dan Allah mau tidak akan menguasainya. Allah terbuka karena gereja dibangun dengan pengakuan iman. Gereja, saya dan saudara membangun kehidupan kita
dengan mengakui hanya Yesuslah yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya, jadi Juru Selamat saudara. Tapi gereja juga, saya dan saudara, kita tidak boleh kalah. Tapi kita harus mengalahkan tubuh kita yang lama, yang penuh dengan kejahatan, yang penuh dengan bisul-bisul, yang penuh dengan rekaman-rekaman sejak kecil. Kalau kita punya anak kecil, ya, kita tidak usah mengajar dia untuk berbohong, dia bisa berbohong sendiri. Anak kecil, dia tidak usah kita ajarin untuk tidak jujur, dia tidak jujur sendiri. Tetapi kita bersyukur karena itu sejak kecil, apalagi kita sudah dewasa, rekaman itu kalau kita tidak buang, itu akan makin lama makin besar, makin lama makin sulit. Bahkan seperti Adam dan Hawa, itu disembunyikan, hidup dengan penuh ketakutan karena dosa. Itulah Tuhan rindu hidup saya dan saudara melepaskannya. Meskipun kita sudah melepaskan, itu akan datang lagi tiap hari. Kalau pikiran kita hanya pikiran yang hanya untuk diri kita sendiri, itu akan datang. Yang kita sudah bebaskan, karena itu kita minta Tuhan menolong kita untuk bisa terus hidup di dalam kemenangan. Ya. Bahkan kita tidak menghakimi, suka menghakimi mulut dengan perkataan kita, seperti Adam dan Hawa. Ketika Allah berkata, kenapa kamu makan buah itu? Ya, karena ini wanita ini yang kau berikan. Ya, saling menghakimi, saling menyalahkan. Wanita ini, bukan, ini ular. Nah, seringkali begitu. Tidak usah diajari karena dosa, kita sering melakukan itu. Itu perlu kita bebaskan. Karena itu gereja diberikan kunci kerajaan surga. Terbuka Allah, sudah terbuka bagi gerejanya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Amin. Mari kita katakan perkataan ini. 2, 3. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Kita gantimu nama saya dan saudara. Ya. Mari kita katakan bersama-sama. 2, 3. Kepada Yohanes akan kuberikan kunci kerajaan surga. Unlock, terbuka. Hidup kita hidup penuh dengan damai sejahtera. Hidup kita tidak lagi hidup dengan ketakutan. Hidup yang tidak saling menghakimi, tetapi hidup kita karena kunci kerajaan Allah surga telah diberikan kepada saya dan saudara. Karena itu apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Apa yang kita pegang tadi, pengakuan iman kita, Kristus, itu kita pegang. Roh Kudus yang menyertai kita, itulah yang terus jangan terlepas dalam hidup saya dan saudara. Yesus, mengapa seringkali kita manusia itu harus terus belajar,
Jadi kalau kita sedang menghadapi kesuksesan, keberhasilan, wah, apa yang kita rasakan? Happy, wah, senang. Tapi sebaliknya kalau kita mengalami kegagalan, kesusahan, penderitaan, apa yang kita alami? Sedih, bahkan bisa kita memaki-maki, atau wah, kita, wah, Tuhan tidak adil, wah, dan sebagainya. Karena fokus kita adalah diri kita. Tapi kalau kita fokus kita tadi kepadamu, kepada saya dan saudara, akan kuberikan bukan akan nanti, tapi sudah diberikan kunci kerajaan surga melalui salib Kristus, pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Itu sudah terbuka untuk saya dan saudara. Jadi Tuhan rindu fokus kita bukan kepada perbuatan, kepada hasil yang kita miliki, tapi kepada Kristus yang kekal, yang tidak pernah berubah. Kalau kesuksesan, kegagalan, dan apa yang ada di dunia ini itu dapat berubah-ubah, tapi kalau itu kita hanya memegang itu, maka kita akan menjadi lemah. Dan bahkan berapa banyak yang meninggalkan Tuhan, kecewa. Tapi kalau kita fokus kepada Kristus tadi, yang telah mati untuk saya, mati untuk dosa-dosa saya dan saudara. Dengan kematian Kristus, Dia telah mengalahkan dosa. Dia mengalahkan kuasa si jahat. Dia bahkan mengalahkan segala penyakit yang ada dalam hidup kita. Dan melalui kita akan memperingati hari kebangkitannya. Dia telah memberikan kemenangan. Kemenangan atas dosa, penyakit, kelemahan tubuh, kuasa kegelapan. Dia telah dikalahkan. Karena itu di dalam diri saya dan saudara ada harta yang sangat berharga. Itulah yang harus terus kita memberikan kesempatan untuk Tuhan bekerja dalam hidup saya, hidup saudara. Karena itu hari Rabu yang lalu dalam pertemuan hamba-hamba Tuhan di Jakarta Barat, saya diberikan kesempatan untuk sharing hidup dan firman Tuhan. Dan saya juga bersaksi. Mungkin ada beberapa yang belum mengenal saya atau belum tahu bahwa waktu Tuhan kasih pacar kepada saya dan istri, saya harus berjuang kurang lebih hampir 7 tahun baru menikah. Waktu saya menikah, itu Tuhan secara ajaib bisa menikah sejawat. Artinya saya diberkati di Jakarta. Orang tua saya, karena saya 6 bersaudara, saya anak kedua, saya yang menikah pertama, minta dipestakan. Seminggu kemudian saya pesta. Orang tua saya ada di Purwokerto sekarang, di daerah Purwokerto. Jadi minta dipestakan. Seminggu kemudian dipestakan di Purwokerto. Istri saya punya, dia anak kedua juga, tapi 4 bersaudara. Istri saya itu anak kedua yang menikah terakhir. Semua saudara sudah menikah. Jadi mamanya waktu yang masih ada minta, seminggu kemudian minta dipestakan. Istri saya ada dari Probolinggo, dari Jawa Timur. Jadi lengkaplah dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Jadi lengkap sejauh. Begitu Tuhan luar biasa. Dan oleh anugerah Tuhan,
Tuhan memberikan anak 2. Yang sekarang laki-laki umur 33, hampir 34, belum menikah. Yang kedua umur 31, hampir 32, sudah menikah. Saya punya cucu 1, 3,5 tahun. Meskipun tidak bersama saya, ada di Belgia. Saya menikah 29, hampir 30 tahun. Hampir 7 tahun yang lalu istri saya dipanggil pulang. Dan saya mengucap syukur. Kenapa saya masih kuat? Saya menyadari apa yang saya lakukan hari ini hampir sama ketika saya melakukan ada istri dan anak-anak. Karena saya tahu ada harta yang paling berharga di saya. Tuhan Roh Kudus adalah milik saya. Saya tidak tergantung dengan situasi keadaan yang ada di sekitar saya. Tapi saya tahu ada Tuhan Yesus itu cukup untuk saya. Sehingga ketika saya melakukan sesuatu sendiri maupun keluar kota dan sebagainya, itu saya tahu ini sebuah anugerah. Kalau istri saya sudah menyelesaikan tugasnya, saya harus dapat juga menyelesaikan tugas saya sampai selesai. Sehingga saya harus tetap semangat. Saya harus bisa melakukan segala sesuatu, tidak tergantung dengan situasi yang ada, fasilitas atau keadaan yang orang yang tidak mendukung. Itu tidak tergantung dari seperti itu. Karena memiliki Yesus itu begitu indah, menjadi harta yang sangat berharga. Karena itu gereja Tuhan, saya dan saudara sebagai tubuh Kristus, mari kita terus nyatakan pengakuan kita kepada Tuhan setiap saat, setiap hari, bahwa Tuhan, Engkau yang memimpin hidupku, Engkau yang menyertai hidupku. Dan kita mengakui Engkaulah Tuhan, penguasa tunggal dalam hidupku. Aku tidak pernah berjalan sendiri. Aku tidak pernah takut khawatir menghadapi situasi apapun, karena Tuhan beserta dengan aku. Amplop terbuka, kuasanya masih ada hari ini. Kalau saudara orangnya yang berkata, Tuhan, aku rindu Engkau jumpai aku lagi, saudara bisa meletakkan tangannya di dada. Kalau saudara juga mungkin selama ini sudah melakukan hal yang tidak berkenan di depan Tuhan dan ingin bertobat dan ingin melepaskan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita berdoa, Tuhan, ini aku. Kita boleh letakkan tangan di dada kita. Kalau kita, Tuhan, aku juga ingin kuat, aku juga ingin menjadi orang yang menang dalam segala sesuatu, keadaan apapun. Kalau saudara orangnya, letakkan juga tangannya di dada kita, sambil kita menyanyikan pujian. Karya terbesar dalam hidupku yaitu pengorbananmu yang Kau telah kerjakan untuk aku, itu sangat berarti. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang
berdiri di hadapan Tuhan. Kasih yang tak indah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Haleluya. Hanya terkesan dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau mengagumi. Haleluya. Haleluya. Hanya terkesan dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau mengagumi. Yesus, Engkau mengagumi. Yesus, Engkau mengagumi. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk salib Kristus, untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib, untuk Engkau yang sudah membayar lunas atas dosa dan pelanggaran kami, yang harusnya kami akan mengalami kematian yang kekal, tetapi oleh anugerah-Mu, oleh pengakuan kami di dalam Yesus, membuat kami diberikan kemenangan, diberikan hidup yang kekal, dan hidup kami boleh mempermuliakan Tuhan, dan hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Engkau sudah membukakan semua kebenaran-Mu. Tuhan sendiri yang terus memberkati seluruh jemaat Tuhan. Kalau mereka sedang bergumul dengan kehidupan pribadinya, kami berdoa dalam nama Yesus, mereka juga boleh berdamai dengan dirinya sendiri. Mereka menjadi orang-orang yang berharga di mata Tuhan, sehingga mereka dapat mempergunakan kehidupannya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Engkau yang memperbaharui hidup mereka. Engkau juga yang melepaskan segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan yang memberkati setiap kami. Kalau ada indera kami yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus menjadi sembuh, menjadi sehat, dan pulih dalam nama Yesus. Kalau di antara kami dalam setiap pergumulan yang ada, permasalahan yang ada
percaya Engkau yang membuka jalan, Engkau yang berikan kemenangan, Engkau yang memberikan jawaban dari dalam nama Yesus. Segala berkat yang terbaik datangnya daripada Tuhan melalui salib Kristus, itu cukup memulihkan, cukup untuk memberkati dan memakai kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Berkati pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini melalui pengembangan Letai Yakub Haris dengan keluarga, dengan seluruh jemaat Tuhan. Tuhan yang memberkati lebih lagi melalui pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ya Tuhan disenangkan dan banyak orang boleh diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita yang sudah diberkati katakan amin. Silakan Ibu. Haleluya, pastinya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah perayaan Jumat Agung kita boleh mengenal karya keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Darah yang telah menebus kita, membebaskan kita, sehingga kita boleh memperoleh kemenangan di dalam kehidupan kita. Dan saatnya mari kita mempersiapkan tubuh, jiwa, dan roh kita untuk menerima perjamuan kudus sebagai peringatan akan pengorbanan Yesus yang besar dalam kehidupan kita. Yesus yang telah menebus dan menyelamatkan setiap kita. Dan kita beriman, kita percaya bahwa melalui perjamuan kudus hari ini kita boleh menjumpai pribadi Yesus yang ajaib. Kita boleh mengalami Kristus. Kita boleh menerima mujizat yang besar. Karena itulah tujuan dari Yesus di dalam setiap kehidupan kita, memberi karunia yang terbaik, memberi kasih yang terbesar. Haleluya, haleluya. Mari sebentar kita masuk di dalam saat teduh. Kita tenangkan tubuh, jiwa, dan roh kita. Tenangkan hati pikiran kita. Apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi kerinduan kita, mari bawa itu semua ke dalam tangan Tuhan. Serahkan itu semua ke dalam tangan Tuhan. Dan kita percaya hari ini Tuhan akan memulihkan kita. Hari ini kita boleh menerima jawaban dari Tuhan. Hari ini kita boleh menerima mujizat yang ajaib terjadi di dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita mendengar pembacaan firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Amin. Saya menafsu layan perjamuan kudus. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya berkat Tuhan turun atas roti yang melambangkan tubuh Kristus dan atas anggur yang melambangkan darah Yesus, menjadi perjamuan yang suci, perjamuan yang kudus buat setiap kami. Kami dipersatukan dengan tubuh dan darah Yesus. Kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami dibentuk menjadi semakin serupa dengan pribadi Kristus. Terima kasih Bapak. Kau juga yang menguduskan setiap pelayan perjamuan kudus. Pakai hidup mereka Tuhan untuk menjadi berkat buat Tuhan dan berkat untuk sesamanya. Oleh kuasa
Kau selamatkan hidupku. Haleluya. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kami percaya penebusan-Mu telah menebus hidup kami dan menjadikan kami ciptaan-Mu yang baru, yang hidup di dalam kasih anugerah kebaikan Tuhan. Mari setiap jemaat yang sudah mendapatkan roti dan anggur, kami undang untuk bangkit berdiri. Taruh roti di tangan kananmu dan angkat di atas kepalamu. Apakah saudara percaya bahwa roti yang ada di tanganmu melambangkan tubuh Kristus? Amin. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari makan dengan iman roti yang melambangkan tubuh Kristus yang telah dikorbankan bagi setiap kita. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang memberikan kami kekuatan, tubuh-Mu yang memulihkan kami. Terima kasih. Mari pindahkan anggur di tangan kanan dan angkat di atas kepalamu. Apakah saudara percaya bahwa anggur yang ada di tanganmu melambangkan darah Yesus? Demikian firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kembali kita minum anggur yang melambangkan darah Yesus dengan iman. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk tubuh darah-Mu yang telah memberi kami kekuatan. Kami percaya Tuhan hadir di dalam kehidupan kami untuk memulihkan kami, membebaskan kami dari segala dosa. Kami percaya kami telah menang atas segala dosa, telah menang atas segala intimidasi dosa, telah bebas atas segala ikatan dan belenggu dosa, dan kami boleh hidup di dalam anugerah Tuhan, hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Kami boleh menikmati kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang terbaik terjadi di dalam kehidupan kami. Haleluya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup ku melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Katakan dengan iman-Mu. Karena salib-Mu kami menang Tuhan. Ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari dengan sungguh-sungguh, dengan penuh iman, jemaat saya katakan, karena salib-Mu. Haleluya. Terima kasih untuk salib-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Kami boleh memperoleh kemenangan. Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya, kami percaya. Haleluya. Oleh karena salib-Mu Tuhan. Yes. Kamu
tepuk tangan yang meriah kemuliaan buat Tuhan. Bersama kita katakan, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salibmu, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yes Tuhan, melakukan mujizat-Mu di hidupku. Katakan, Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, mujizat telah kami terima, mujizat telah terjadi di dalam kehidupan-Mu, karya penebusan-Mu, karya keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, membimbing, memimpin, dan menuntun kami, menguatkan kami, sehingga kami boleh terus setia di dalam mengiring, mengikut Tuhan sampai akhir kehidupan kami. Kuatkan, teguhkan kami Tuhan, agar kami boleh menjadi bejana tanah liat yang Tuhan bentuk, yang Tuhan murnikan, yang Tuhan sucikan, sehingga kami bejana boleh memuliakan nama Tuhan, bejana yang boleh menyukakan, menyenangkan hati Tuhan, bahkan bejana yang dapat melakukan perkara-perkara besar, perkara-perkara yang ajaib di dalam kehidupan kami. Dan itu bukan karena kuat dan gagah kami, itu semua karena anugerah, karena kebaikan, karena kasih karunia yang terbaik yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Mari setiap kita yang mau mengucap syukur untuk karya penebusan Yesus di kayu salib, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Kami silakan dulu jemaat duduk kembali.
kasih atas skills ya. Persembahan James buat untuk Jumat Agung ini. Kita juga dari GBI Citra Family Sukarna mengucapkan terima kasih atas pelayanannya kepada Bapak Pendeta Yohanes Sergio. Yesus memberkati. Dari Bapak Ibu yang belum memiliki gereja tetap kami mengundang untuk beribadah kembali di setiap minggu ya, jam 9 pagi di sini. Ya. Sebelum persembahan saya bacakan satu firman dari Mazmur 29 ayat 1 sampai 2. Mazmur Daud kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiasan kudusan. Di sini persembahan itu kita bukan menyatakan kalau kita tuh kuat atau kita hebat ya. Tapi kita mengembalikan kepada Tuhan untuk memuliakan Tuhan, untuk kita juga memberikan kemampuan bagi gereja untuk memuliakan Tuhan, untuk melakukan pekerjaannya, untuk yang memperbesar, memperlebar kerjaan Tuhan. Amin. Oke. Ya, sebelum persembahan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Kau yang memberikan kesempatan Bapa bagi kami kembali Bapa untuk memuliakan nama-Mu Bapa dalam persembahan ini Bapa. Biar kiranya Bapa kami berkati Bapa setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan Bapa, yang ganti Bapa berkali-kali lipat Bapa. Biar kiranya Bapa persembahan ini Bapa menjadi membantu untuk gereja kami Bapa memperlebar kerajaan Bapa, memuliakan nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah siap memberikan persembahan. Haleluya. Amin. Saya undang tugas Pak. Ya, selain lewat amplop yang diberikan oleh Asyir, bisa lewat QRIS yang ada di depan atau transfer ke rekening yang tertera. Itu biasanya ada di waktu yang diberikan oleh sekretariat kami setiap minggu. Oke, nah sebelum kita melanjutkan, kita mengundang untuk besok ya, hari Sabtu tanggal 19 April jam 10.30 di tempat yang sama. Kita mau komsel, jadi nggak ibadah ya, kita sifatnya komsel, kita pengen saling mengenal, saling menguatkan gitu ya di dalam Kristus. Oke. Untuk hari Minggu ibadah Paskah kita akan dilayani oleh Bapak PDP Rudi Dion Susanto. Ya, kemudian untuk Rockets ini ada spesial Paskah ya. Jadi buat Bapak Ibu yang punya anak usia 6 bulan sampai 12 tahun, ayo ikutan gitu di Paskah kita ya. Pasti kegiatannya pasti menarik, pasti seru. Kan kalau yang suka buat story-story kita gitu ya, kalau sekolah minggu pasti seru lah. Oke. Ya, kemudian kita juga ada Teens Community yang pastinya nggak kalah serunya untuk kita belajar mengenai firman Tuhan ya. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin dilayani, mau konseling ataupun mau didoakan, bisa hubungi sekretariat kami nomor yang tertera. Biasanya kalau Bapak Ibu udah memberikan kontaknya, setiap minggunya pasti akan dihubungi oleh sekretariat kami. Ya, demikian pengumuman silakan. Oke, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, Kau yang telah memberikan kami Bapak kesempatan Bapak untuk beribadah kembali kepada-Mu Bapak, untuk memperingati Lima Agung Bapak, untuk memperingati Good Friday Bapak. Bapak, Kau yang berkati Bapak, Bapak Pendeta Yohanes Sergio Bapak, yang telah menjadi sarana firman Bapak, yang memberkati kami Bapak, mengingatkan kami kembali Bapak, bahwa Kau telah membukakan Bapak setiap rahasia surga Bapak, bahwa kami adalah harta yang sangat berharga. Bapak, sebentar kami juga mau pulang Bapak, Kau memberkati Bapak setiap jemaat Bapak yang mengalami kesulitan, Kau yang pulihkan Bapak, apapun itu Bapak, kesehatan, keuangan Bapak, keluarga Bapak, ekonomi, yang berkati Bapak. Bapak yang berkati Bapak
Bapak gereja kami ini Bapak, ini Bapak GPI Sofana Sutra ini Bapak bisa menjadi berkat Bapak bagi semuanya Bapak, bagi jemaatnya, bagi pengerjanya, bagi lingkungan sekitar Bapak. Bantu Bapak berkati gereja ini Bapak hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapak. Kami juga berdoa Bapak negara kami ini Bapak, Kau yang berikan hikmat marifat Bapak kepada pemimpin kami Bapak Presiden Prabowo Subianto Bapak, Kau berikan dia Bapak kecerdasan, kebijaksanaan Bapak untuk memimpin negara ini Bapak. Dan sebentar kami ingin pulang Bapak, dan kami akan menerima berkat dari hamba-Mu Bapak. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Mari kita boleh mengucap syukur dan boleh mengadah ke atas. Kita mengangkat tangan kita dan kita mengarahkan kepada Kristus yang menjadi sumber segala berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan damai sejahtera daripada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih setia yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan dan pimpinan yang sempurna dari kuat kuasa Roh Kudus, memberkati dan menyertai kita dan memakai kita menjadi berkat bagi banyak orang, mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus.